Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat Indonesia? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kami dari kelompok 3 PJJ Matematika Madrasah Sanawiyah yang dilaksanakan oleh BDK Jakarta akan mempresentasikan tentang konsep angka dan bilangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimulai dari saya sendiri, yaitu Ibu Ria Novaliana. Kemudian ada Ibu Erwinda, kemudian ada Ibu Neti Herawati, kemudian ada Ibu Saidah, dan Ibu Kokom Komariah. Baik, yang pertama-tama adalah sejarah bilangan. Pada mulanya, di zaman purbakala, masyarakat banyak yang hidup di daerah pesisir sungai atau daerah aliran sungai. Di antaranya ada di Mesir, yaitu di aliran sungai Nil. Kemudian bangsa Babilonia di daerah sungai Tigris. Kemudian bangsa Hindu di perairan sungai Indus dan sungai Gangga. Kemudian bangsa Cina di sepanjang sungai Huanghe dan sungai Yangtze. Bangsa-bangsa ini memerlukan ilmu untuk mengendalikan banjir, kemudian irigasi, kemudian untuk pertanian, untuk penanggalan, sehingga diperlukan ilmu matematika untuk membangun sebuah peradaban. Ini membuktikan bahwa munculnya matematika berasal dari masyarakat yang berada di daerah aliran sungai. Mereka memerlukan ilmu untuk melakukan perhitungan, yaitu mengetahui musim, kapan musim itu akan digunakan untuk pertanian tentunya, dan menghindari dari banjir. Kemudian, untuk meningkatkan peradaban, masyarakat juga akan terus berkembang untuk melakukan penilaian pertukaran antar barang. Baik itu dalam urusan perdagangan, pajak, kemudian tentang keuangan, rugi, laba, ya, keuntungan dari kegiatan apapun juga. Nah, untuk mempraktiskan kegiatan itu semua, maka masyarakat memerlukan sesuatu yang dapat dibilang. Jadi, mereka membuatlah sebuah bilangan. Nah, pada awalnya, bilangan itu digunakan hanya untuk mengingat penjumlahan saja. Kemudian, para ilmuwan berkembang untuk menimbulkan simbol dan angka, sehingga berkembanglah ilmu-ilmu baru dalam mencapai sebuah bilangan. Nah, itu membuktikan bahwa matematika sangat penting dalam peradaban manusia, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita akan selalu bertemu dengan bilangan. Karena bilangan itu akan selalu digunakan baik itu dalam teknologi, sains, ekonomi, bahkan seni dan musik. Bilangan dulunya digunakan sebagai pengganti simbol untuk menggantikan suatu benda. Misalnya batu, biji, buah, ekor, dan sebagainya. Nah, masing-masing bangsa punya definisi sendiri untuk melambangkan dari simbol-simbol itu sendiri. Nah, diantaranya akan kita lihat sebagai berikut. Nah, yang pertama ada bangsa Babilonia yang dikenal dengan huruf paku. Kemudian ada bangsa Maya di Amerika pada tahun 500 sebelum Masehi. Yang ketiga di Mesir kuno ada lambang, ya, kemudian bilangan-bilangan yang berupa huruf hidrolik. Kemudian di bangsa Arab pada abad ke-11 yang masih kita bisa rasakan sampai sekarang. Kemudian dari bangsa Yunani kuno. Nah, kemudian yang paling terkenal adalah bangsa Romawi, ya, yang tentunya kalian bisa lihat sampai sekarang simbol-simbolnya, ya, lambang-lambangnya itu, lambang bilangannya. Nah, kemudian lambat laut ditemukanlah pada abad ke-10, yaitu manuskrip Spanyol. Nah, yang menuangkan tulisan simbol lambang, ya, bilangan itu dari bangsa Hindu Arab kuno. Nah, tulisan inilah adalah cikal bakal
di mana dimulainya penulisan bilangan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang teori bilangan pada masa sekarang atau modern. Awal kebangkitan teori bilangan modern yang dipelopori diantaranya yaitu Pierre de Fermat, kemudian Leonard Euler, J.L. Lagrange, Aimé Legendre, kemudian Derek Splitt, Riemann, Gauss Piano, Poisson, Hadamard. Teori bilangan modern yang dipelopori oleh tokoh-tokoh, mohon maaf kalau salah dalam menyebutkan namanya. Gauss, seorang pangeran, terpesona ya akan keindahan teori bilangan tadi ya, dimana beliau untuk melukiskannya itu dengan menyebutkan the Queen of Mathematics. Nah, teori bilangan itu tidak hanya sekedar konsep, akan tetapi dapat diaplikasikan dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang diantaranya itu seperti metode kode barisan, kemudian kriptografi, kemudian komputer, dan masih banyak lagi dalam aplikasinya. Baik, saya akan menyampaikan tokoh-tokoh teori bilangan, diantaranya yaitu Pythagoras. Nah, Pythagoras adalah salah seorang matematikawan dan filsuf dari Yunani. Beliau memberikan sumbangan yang penting diantaranya yaitu tentang yang dikenal dengan teorema Pythagoras. Nah, apa sih itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Nah, kaki-kakinya itu yaitu pada segitiga siku-siku. Nah, untuk mempermudah, biasanya saya mengenalkan tentang teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi terpanjang adalah jumlah kuadrat dari sisi yang pendek, di mana sisi terpanjang cirinya berada di depan sudut siku-siku, dan sisi yang pendek itu adalah sisi yang mengapit sudut siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Z adalah sisi terpanjang yang berada di depan sudut siku-siku, cirinya. X dan Y adalah sisi pendek yang mengapit sudut siku-siku. Jadi teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erminda dari MTS Negeri Singkawang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah bilangan, khususnya pada tokoh ilmuwan matematika. Yang pertama, tokoh ilmuwan matematika adalah Jamshid Al-Qasi. Jamshid Al-Qasi dilahirkan pada tahun 1380 Masehi di Kasan, sebuah padang pasir di sebelah utara wilayah Iran Tengah. Selama hidupnya, Al-Qasi menyumbangkan dan mewariskan sederet penemuan penting bagi astronomi dan matematika. Pecahan desimal yang digunakan oleh orang-orang Cina pada zaman kuno selama berabad-abad sebenarnya merupakan pecahan desimal yang diciptakan oleh Al-Qasi. Pecahan desimal ini merupakan salah satu karya besarnya yang memudahkan untuk menghitung aritmetika yang dia bahas dalam karyanya yang berjudul Kunci Aritmetika yang diterbitkan pada awal abad ke-15 di Samarkand. Kemudian untuk tokoh yang kedua yaitu Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah, Irak, yang oleh masyarakat barat dikenal dengan nama Al-Hajjan. Al-Haytham adalah orang yang pertama mengklasifikasikan semua bilangan sempurna yang genap, yaitu bilangan yang merupakan jumlah dari pembagi-pembagi sejatinya, seperti yang berbentuk 2K dikurang 1 dikali 2K dikurang 1, dan 2K dikurang 1 adalah bilangan prima. Selanjutnya, Al-Haytham membuktikan bahwa bila P adalah bilangan prima, 1 ditambah
P tambah dikurang 1 faktorial adalah habis dibagi oleh P. Kemudian untuk tokoh yang ketiga adalah Pierre de Fermat. Fermat menuliskan bahwa I have discovered a truly remarkable proof which this machine is too small to contain. Fermat juga hampir selalu menulis catatan kecil sejak tahun 1603. Manakala ia pertama kali mempelajari aritmetika karya Diopantus. Ada kemungkinan Fermat menyadari bahwa apa yang ia sebut sebagai remarkable proof ternyata salah. Karena semua teorema yang dia nyatakan biasanya dalam bentuk tantangan yang Fermat ajukan terhadap matematikawan lain. Meskipun kasus khusus untuk n sama dengan 3 dan n sama dengan 4 ia ajukan sebagai tantangan, dan Fermat mengetahui bukti untuk kasus ini. Namun, teorema umumnya tidak pernah ia sebutkan lagi. Pada kenyataannya, karya matematika yang ditinggalkan oleh Fermat hanya 1 buah pembuktian. Fermat membuktikan bahwa luas daerah segitiga siku-siku dengan sisi bilangan bulat tidak pernah merupakan bilangan kuadrat. Jelas, hal ini mengatakan bahwa tidak ada segitiga siku-siku dengan sisi rasional yang mempunyai luas yang sama dengan suatu bujur sangka dengan sisi rasional. Dalam simbol tidak terdapat bilangan bulat X, Y, dan Z, bilangan kuadrat. Dari sini mudah untuk mendeduksi kasus n sama dengan 4, teorema Fermat. Penting untuk diamati bahwa dalam tahap ini yang tersisa dan pembuktian Fermat, last teorema adalah membuktikan kasus n bilangan prima ganjil jika terdapat bilangan bulat X, Y, Z dengan maka jika n sama dengan P dikali Q. Demikianlah hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kokom Komariah. Saya dari MTS Maluku Pusat Menes. Di sini saya akan membacakan tentang teori bilangan pada suku Babilonia. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Penduduk Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan, yaitu sistem matematika Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30 yang membuat perhitungan menjadi mudah. Selanjutnya, C1b. Teori bilangan pada suku bangsa Mesir kuno. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir sejak peradaban Helenistik. Matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Pengkajian matematika di Mesir berlanjut di bawah khilafah Islam sebagai bagian dari matematika Islam. Selanjutnya yang ketiga, C1c, teori bilangan pada suku India Sulbasutra. Sulbasutba adalah bagian dari kumpulan teks yang lebih besar yang disebut Sutra Swarta. Dianggap sebagai lampiran pada Weda. Mereka adalah satu-satunya sumber pengetahuan matematika India dari periode Weda. Bentuk altar api yang unik dikaitkan dengan hadiah unik dari para dewa. Misalnya, dia yang menginginkan surga harus membangun altar api dalam bentuk elang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kekurangan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya melanjutkan untuk materi yang kelima, yaitu perbedaan antara angka dan bilangan. Coba perhatikan yang sudah saya tulis di papan tulis ini. Ini ada tulisan plat mobil, yang di bawah ada tulisan uang. Apa perbedaan dari dua ini?
Yang di atas plat mobil itu merupakan angka. Sedangkan uang itu merupakan bilangan. Kenapa? Perbedaan dari dua ini dari cara membacanya udah kelihatan. Kalau plat mobil dibaca KB 1108B. Kalau uang dibaca 100.000. Bisa kita simpulkan apa perbedaannya? Ya, perbedaannya kalau angka dia tidak ada namanya nilai tempat. Tapi kalau dia bilangan memiliki nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Nilai tempat adalah nilai yang berbentuk satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kita lanjutkan untuk materi yang keenam. Yang pertama, macam-macam bilangan. Bilangan yang pertama itu ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real sendiri artinya bilangan yang terdapat di sepanjang garis bilangan. Sedangkan bilangan imajiner adalah bilangan yang tidak ada di garis bilangan. Bilangan real contohnya 1, 2, 3, 4, negatif 1, seterusnya ya. Untuk bilangan real terbagi lagi menjadi dua. Pertama bilangan rasional, yang kedua bilangan irasional. Bilangan rasional artinya bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B. Nah, kalau bilangan irasional berarti bilangan yang tidak dapat dibentuk menjadi A per B. Contohnya akar 2, akar 3, dan seterusnya. Bilangan rasional terbagi lagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Di dalam bilangan bulat positif dan 0, kalau bergabung terbentuklah jadi bilangan cacat. Bilangan bulat positif sendiri itu disebut juga dengan bilangan asli. Presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.